Welcome home. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama beribadah sore hari ini. Kita mau datang kepada Allah kita yang kita sembah, Allah yang layak untuk kita ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa mengawal setiap langkah kaki kami sampai detik sore hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Immanuel buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati ibadah sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang bertahta atas setiap pujian dan penyambahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.
janji-Mu lah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kesetiaan-Mu lah Tuhan yang membuat kami tetap bertahan sampai sore hari ini. Kasih setia-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Cinta kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau berikan buat setiap kami. Kau memberikan apa yang kami perlukan Tuhan, bukan apa yang kami mau, karena kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Yesus.
kami mengucap syukur kepadamu karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bukan hanya untuk hal-hal yang manis saja, tetapi hal yang pahit sekalipun kami belajar untuk mengucap syukur kepadamu. Karena itulah yang Engkau kehendaki, bahwa kami harus mengucap syukur dalam segala hal, maka kami taat kepadamu. Apa yang sudah terjadi dengan dunia ini di sekitar kami mengucap syukur senantiasa kepadamu, meskipun tidak selalu mudah bagi kami dan bagi banyak orang, tetapi syukur kepada Engkau, syukur kepada Engkau, syukur, 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 syukur. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan pada detik-detik, menit-menit ini pun kami mengucap syukur bahwa ini adalah kesempatan di mana Engkau memanggil kami, seberapapun yang ada, untuk bersekutu bersama dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Roh-Mu. Nyatakan firman-Mu kepada kami ya Bapa, hamba-Mu untuk siap Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan segenap yang bersekutu dan bergabung dengan kami dalam ibadah minggu yang kudus ini, Bapa berkati, sehingga setiap apa yang didengar dari setiap kalimat, maka Engkau berkata-kata sendiri ya Tuhan, sehingga menjadi berkat dan kekuatan bagi yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya sampai dengan hari ini pun ada ucapan syukur, saudara. Amin. Tentu ada ucapan syukur sebagaimana apa yang kita sudah nyanyikan tadi. Saudara, ada satu tema yang Tuhan berikan sampai kepada saat ini pun. Tuhan memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk mendengar sampai dengan menyimpan firman yang kita akan sebentar dengar dan bahkan akan berbuah dalam kehidupan kita, saudara. Satu tema yang Tuhan berikan dan hamba Tuhan harus taat untuk sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu check your age. Periksalah umur kita, ya, periksalah umur saudara. Check your age. Berapa umur saudara pada saat ini? Orang kadang-kadang oleh karena sibuknya dengan kegiatan, dengan kehidupannya, kemudian sampai lupa berapa umur yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya mari kita siapkan seluruh hati kita untuk menerima firman yang ada temanya, yaitu periksalah umur saudara. Bilangan pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Siap saudara? Seluruh hati kita supaya firman ini tidak lari kemana-mana, tetapi kita akan tampung. Bilangan pasal keempat, ayat kedua sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai satu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ayat yang ketiga, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Sampai di situ saudara, pembacaan kita itu adalah satu instruksi yang pada saat ribuan tahun yang lampau diberikan kepada orang-orang Lewi, golongan orang-orang yang memang dipilih dari keturunan Harun itu untuk dikhususkan bagi Tuhan, melayani Tuhan di dalam satu tempat yang namanya kemah kudus atau tabernakel atau kemah pertemuan. Dan golongan-golongan imam Lewi ini saudara, ada yang kemudian dipanggil dan harus mendengar akan instruksi ini baik-baik, yaitu Bani Kehat.
pada ayat yang ketiga disebutkan dalam Bilangan 4 ayat yang ketiga itu, hitunglah yang berumur 30 tahun. Berapa saudara umur 30 tahun? Saudara bayangkan usia 30 tahun. Terus sampai dengan yang berumur 50 tahun. Jadi mereka yang dipanggil ini kemudian menjadi imam-imam, orang-orang yang bertugas untuk menjadi jembatan antara umat dengan Allah. Setiap kali ada doa, permohonan, minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa umat, maka harus melalui imam-imam ini yang bertugas dalam kemah pertemuan. Begitu juga dengan ucapan syukur, sembah, dan mereka membawa persembahan-persembahan, baik itu berupa binatang-binatang ataupun hasil panen saudara yang harus dipersembahkan, juga harus melalui imam, baru kemudian imam-imam itu menghunjukkannya kepada Tuhan. Umur mereka dibatasi, orang-orang yang melayani ini, yaitu dari 30 sampai dengan 50. Nah saudara, namanya waktu itu kalau sudah berjalan, ketika orang sudah melakukan tugasnya, bukan hanya imam-imam ini saja, tetapi saudara-saudara dan saya, ketika tugas dilakukan, ada banyak kegiatan yang kemudian dilaksanakan, tidak terasa waktu terus berjalan, nah umurnya semakin bertambah. Mereka dibatasi umurnya dari 30, jadi tidak boleh terlalu muda. Kalau terlalu muda, Tuhan yang paling tahu bahwa tidak boleh, belum matang. Maka yang dianggap sudah matang, sudah dewasa, usia 30. Jadi bukan remaja, saudara. 30 sudah dianggap dewasa, tetapi juga tidak boleh terlalu tua. Dan batasan itu adalah sampai dengan 50 maksimal, karena lebih daripada itu Tuhan tidak izinkan. Itu adalah batasan menjadi imam. Mereka melayani. Saudara, waktunya bergulir dan umur manusia terus bertambah, sehingga ketika sampai kepada umur hampir 50 tahun mereka merasakan bahwa tinggal sebentar lagi. Saudara, itu berarti bicara mengenai kesempatan, bicara mengenai apa yang Tuhan berikan, bahwa waktu, apa yang disebut sebagai waktu, time, itu bukan hanya perguliran, pergantian dari menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, atau tahun ke tahun, hanya bergulir saja saudara. Tidak, bukan hanya lembaran-lembaran kalender dari yang angkanya muda, yang angkanya sedikit kemudian dibuka sampai kepada lembaran yang lebih banyak angkanya. Bukan sekedar itu, waktu adalah kesempatan. Bukan hanya sekedar perguliran waktu, pergantian kalender, tetapi kesempatan. Berarti di situ mengandung tugas, mengandung panggilan. Sampai orang Yunani itu punya bayangan bahwa yang disebut sebagai kairos atau kesempatan itu adalah yang punya nyawa, yaitu makhluk yang punya sayap. Namanya adalah kairos, kesempatan. Sehingga ketika kemudian kleper-kleper mengepakkan sayapnya, kemudian hinggap di depan orang. Dan kalau orang itu tidak menangkapnya dengan baik, saudara, maka si kairos ini dengan sayapnya dia akan cepat terbang. Waktu tidak bisa berulang kembali, saudara. Itulah kesempatan, semacam makhluk terbang. Demikian orang Yunani membayangkan, mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena waktu terus bergulir dan setiap kesempatan umur makin bertambah, saudara. Maka di situ kesempatan semakin menipis. Dan di sini secara eksklusif, secara terbatas, ada orang-orang yang disebut Bani Kehat dipanggil untuk melayani, menyukakan hati Tuhan. Itu satu kesempatan yang begitu mulia. Saudara, pada saat ini terpikirkah oleh kita berapa umur kita? Ya, check your age, periksalah, cek umur saudara sudah berapa. Seberapa dalamkah kita menghunjukkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, yang bukan hanya menjadi pencipta atas diri kita, dari tidak ada menjadi ada, tetapi yang terlebih daripada itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membatalkan kita dari hukuman neraka oleh karena karya penebusannya yang luar biasa. Seberapa dalamkah dan seberapa jauhkah
hati ini digerakkan untuk menyukakan hatinya karena kairos atau kesempatan. Itu terbatas, ya. Kemudian ayat yang berikut dari Ibrani pasal 7 ayat 23, Saudara. Ibrani 7 ayat 23 saya bacakan. Dan dalam jumlah yang besar mereka itu imam. Dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, yaitu melayani Tuhan, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Saudara, dalam jumlah besar berbondong-bondong dipanggil Tuhan untuk melayani, menyukakan hati Tuhan. Waktunya dibatasi, ada kesempatan. Dan kemudian stop, Tuhan berkata, apa itu tanda stopnya? Di sini disebutkan yaitu mereka dicegah oleh maut. Nah, saudara lihat bahwa yang namanya maut, kematian, merupakan batas di mana kesempatan itu untuk menyukakan hati Tuhan sudah berakhir. Sehingga kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan pada masa-masa seperti ini di tahun 2020-2021 di mana jumlah kematian di luar sana masif sekali dalam jumlah yang sangat besar, sudah jutaan. Bahkan bukan hanya terbatas pada orang yang tidak kita kenal dan tidak terbatas hanya pada apa yang kita dengar, lihat dari TV, tetapi orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Dan kemudian membuat kita terkejut, oh ternyata secepat itu kemudian yang tadinya kita bicara dengan dia sekarang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Maut menjadi tanda sudah selesai kesempatan itu. Dan firman Tuhan menegaskan seperti Bani Kehat dipanggil buat apa mempergunakan waktu dari umur 30 sampai 50, yaitu untuk melayani Dia, untuk menyukakan hati Tuhan. Karena kesempatan untuk menyukakan hati Tuhan tidak dibuka untuk seterusnya, tetapi dibatasi di muka bumi ini. Karena dibatasi dengan suatu batas yang namanya maut. Dan ketika dunia digegap gempitakan oleh peristiwa kematian yang luar biasa dalam 2 tahun lebih ini, orang dibuka matanya, saudara, bahwa ternyata maut tidak mengenal usia, tidak selalu yang usianya tua saja, tetapi ada yang baru umur 25, 26, tapi Tuhan berkata, sudah cukup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah digaris bawahi apa yang disebut makhluk bersayap, yang disebut sebagai kairos. Yesaya pasal 62 ayat 5. Saya akan membaca surat Yesaya 62 ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami dari seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Saudara, seperti seorang muda belia, itu gambaran dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia mau memperlihatkan dirinya dengan mengekspos, ini loh, saya ini mengasihi engkau seperti seorang yang kemudian melamar seorang wanita menjadi tunangannya, dan kemudian pada tiba saatnya hari yang suci, maka sang perempuan itu dijadikan sebagai mempelai perempuan, the bride, saudara. Tetapi perhatikanlah kapan beliau melamar, kapan meminang. Tidak ada ceritanya dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus digambarkan sebagai kakek-kakek keriput, bawa tongkat, lalu berjalan tertatih-tatih kemudian melamar perempuan. Oh, tidak ada, pasti Injil palsu, ya. Karena Alkitab berkali-kali memberitakan bahwa yang melamar itu, saudara, dalam sosok seorang muda belia. Itu artinya apa, saudara? Dia mau gunakan kesegarannya, dia mau gunakan kebugarannya, dia memberi yang terbaik ketika masih segar untuk menyatakan kasihnya kepada semua orang berdosa itu, untuk dibasuh, dipelihara, dibersihkan sampai kemudian seperti perempuan yang dirias begitu rupa, dari bau busuk menjadi harum, dari yang tidak terpelihara kotor kemudian dibersihkan, ditebus, maka kemudian indah sekali bagaikan perempuan yang menjadi mempelai perempuan, mempelai wanita. Kapan itu Tuhan lakukan? Dalam kemuda beliaannya.
Saudara, di situ Tuhan mengekspos, membuat menyolok, memamerkan. Ini loh, aku itu memberi yang terbaik. Itulah sebabnya teladannya ini saudara juga diberikan kepada kita sekalian. Jangan ketika sudah sesak nafas dibawa ke ruang ICU baru kemudian Tuhan kalau engkau beri kesembuhan saya mau melayani engkau, padahal nafas sudah megap-megap penuh dengan oksigen. Kapan dia sembuh? Ya kalau sembuh, kalau tidak, saya sudah sering dengar begitu. Ya, ketika orang dikunjungi dan berkata, saya 1000% katanya mau melayani Tuhan, tapi dalam keadaan beberapa jam lagi sudah meninggal. Kairos sang makhluk terbang itu sudah terbang. Karena kapan waktu dia masih bugar, saudara, dia tidak memberikan hidupnya bagi Tuhan. Maka ketika saya masih kecil SD itu ada selebaran yang terus berkesan sampai tua, beberapa lembar saja dan digambar dengan gambar yang sederhana sekali tetapi memberi kesan yang mendalam, yaitu selebaran penginjilan. Ada gambar anak kecil yang sedang main layang-layang digambar seadanya, bawahnya dituliskan terlalu sibuk bermain. Lembaran yang kedua ada gambar dia sudah bukan lagi anak-anak tetapi remaja dan sedang mengendarai sepeda motor ngebut, dan di bawahnya ada tulisan terlalu sembrono untuk datang kepada Tuhan. Gambar yang ketiga, lembar yang ketiga, ada gambar kursi dari belakang kedua kepala, satu laki-laki satu perempuan, mesra sekali. Bawahnya tertulis terlalu bahagia untuk datang kepada Tuhan. Lembaran yang berikut ada gambar seorang yang membawa tas, ya, dan sedang berjalan, dan di bawahnya tertulis terlalu sibuk bekerja untuk datang kepada Tuhan. Lembaran yang berikut ada gambar seorang yang sudah dalam keadaan kurus berbaring di atas tempat tidur, kemudian di bawahnya tertulis terlalu lelah untuk datang kepada Tuhan. Dan gambar terakhir gambar nisan dan berbunyi terlambat. Saudara, 2021 di bulan Juli seperti ini, kalau saudara mendengarkan firman ini, panggilan kepada Bani Kehat, dan saudara mendengarkan firman ini, dan saudara kemudian punya pertanyaan yang berasal dari Roh Kudus, yang saat ini kemudian ditanyakan kepada saudara dan saya, kenapa kita masih berdiri, kenapa kita masih bisa duduk, kenapa kita masih sehat, sementara orang lain rebah, tumbang di mana-mana, kenapa kita masih ada? Jawabannya satu, saudara, temukan bahwa Tuhan memanggil engkau untuk menyukakan hatinya selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, karena kesempatan itu kairos, punya sayap. Kalau dia hinggap, kita tidak cepat tangkap, dia akan terbang. Ayat yang berikutnya, saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat 1, 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-1, kisah mengenai anak kecil ajaib. Ya, dicatat di dalam 2 Tawarikh 34 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudara mungkin, wah ya, berapa umurnya? 8 tahun Yosia menjadi raja. Pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, berarti sampai umur 39. Ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti 8 ditambah 8 itu umur 16, masih remaja. Pada tahun ke-8 umur 16 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah. Tidak tunggu sampai megap-megap tua, saudara, tetapi masih muda mencari Allah. Daud bapak leluhurnya, dan pada tahun ke-12 yaitu usia 20. Ya, usia 20, tahun ke-12 dari masa pemerintahannya, ia mulai mentahirkan Yehuda, artinya dibersihkan dari segenap
macam keberhalaan, kejahatan, dia bersihkan, dia atur menggunakan kekuasaannya itu. Mentahirkan Yehuda, Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat berhala, tiang-tiang berhala, diremuk semua, patung-patung pahatan dan patung tuangan. Saudara, umur berapa dia jadi raja? Umur 8. Umur berapa dia kemudian cari Allah? Umur 16. Umur berapa dia mulai action, menyukakan hati Tuhan? Usia 20. Sampai kapan dia usianya? Yosia, saudara, 39. Tuhan berkata cukup. Orang-orang berkata, loh kok tragis orang yang melayani Tuhan dengan setia seperti itu dan disebut anak ajaib. Melayani Engkau Tuhan, kenapa kau cabut nyawanya di usia 39 di tangan Raja Mesir? Kok tragis? Di mana keadilan Tuhan? Ada banyak orang yang kemudian juga bertanya di tahun 2021, di antara yang tumbang meninggal kok ada hamba-hamba Tuhan yang setia, yang melayani. Lo belum tua kok dipanggil. Ya, di mana keadilan saudara? Batas mengenai sampai berapa umur seseorang Tuhan berkata selesai, itu adalah di dalam otoritas wewenang beliau. Kita sendiri juga tidak tahu diberi waktu ini sampai kapan. Kairos, kesempatan yang ada sayapnya ini dipercayakan kepada kita untuk harus cepat ditangkap, menyukakan hati Dia. Karena sampai berapa umur seseorang, saudara, banyak orang terkejut dengan anak ajaib si Yosia. Dia hanya dibatasi sampai 39 tahun. Apakah Tuhan adil? Saudara, kalau orang tergesa-gesa menuduh bahwa Tuhan tidak adil dan sebagainya, itu hanya orang yang tidak punya hormat, etikanya kurang. Karena apa saudara? Kalau melihat secara utuh, bukan Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan Yesus sendiri, ya, beliau turun ke bumi menjadi manusia, memberikan dirinya pada saat ia masih muda belia, segar bugar. Tubuhnya bukan keriput, dikorbankan untuk mencuci dosa kita, bukan tubuh kakek Yesus, tidak ada kakek Yesus. Yang dia berikan adalah tubuh yang muda belia, dan kira-kira cuma 3 tahun saja dia melayani, memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kebenaran, memberi dirinya mati dan bangkit, selesai. Ya, kemudian pulang ke surga hanya sekitar usia 33. Yosia dipanggil Tuhan 39, tetapi Tuhan kita Yesus menjadi manusia tidak sampai saudara 40, jangankan 40, cuma 33. Luar biasa. Saya ingat dengan seorang anak kecil saudara yang usianya sama dengan Yosia, namanya adalah Billy Cooper. Seorang dari Bristol, Inggris, usianya 8 tahun. Kok badannya tidak enak, dibawa sama mama papahnya periksa, ayo nak cek. Dicek ini itu dites, ternyata hasil dari diagnosanya berbunyi sesuatu yang menyambar beledek saudara, seperti sambaran petir untuk orang tuanya. Si Billy ini menderita kanker getah bening di usia 8 tahun. Anaknya ceria meskipun sedih, tetapi waktu yang diberikan Tuhan kepadanya dia pakai sebaik mungkin. Dia foto-foto begini-begini, ya saya menyimpan foto-fotonya Billy Cooper ini sudah ditempeli, lalu macam-macam alat dan kemoterapi sampai rambutnya habis saudara. Dia ketawa terus karena dia ingin membuat orang tuanya senang, terus tahu mamahnya hamil. Sehingga pikirannya yang cepat, oh jadi kalau sebentar saya diambil Tuhan, Tuhan akan beri yang baru, yaitu adik saya. Lalu di USG adiknya dalam kandungan perempuan. Pah, ya minta izin sama mama papanya, biar aku saja yang kasih nama ke adikku yang belum lahir, karena waktuku sudah makin tipis. Terus foto-foto sama mama papanya, minta sama Tuhan, Tuhan jangan diambil dulu ya kalau saya belum ketemu dengan adik perempuan saya. Lalu nama yang diberikan oleh si kakak yang waktunya kesempatannya cuma sebentar, Meli. Nama Meli diberikan dan Meli lahir. Tuhan memberikan apa yang dia minta.
oleh anak ini, yaitu jangan saya mati sebelum saya melihat adikku. Digendong saudara, ada banyak fotonya, saya juga menyimpan meskipun rambut sudah gundul, ditempeli macam-macam alat. Dan kemudian ya nama Meli yang diberikan oleh sang kakak, dia bahkan dalam keadaan sakit saudara, dying, ya sudah sekarat, tapi memandikan adiknya, ganti pakaiannya dengan senyum terus nyanyi buat adiknya. Sampai kemudian 2 minggu, 2-3 minggu, hampir 3 minggu kemudian ia pass away, ia harus pergi. Tetapi saudara, waktu yang singkat dari umur 8 tahun sampai umur 9 tahun dia punya kesempatan untuk menyatakan kasih kepada seorang yang belum lahir. Dan ini kemudian saya percaya hinggap saudara berkat kasih ini pada sang adik yang tumbuh, si Meli itu. Luar biasa, waktu yang sangat singkat dibatasi. Saudara, kita tidak tahu, merupakan misteri sampai kapan kita ini diberi kehidupan. Sementara ada banyak orang yang kesempatannya sudah diambil oleh Tuhan. Saudara, 3 kesimpulan. 1, waktu dibatasi, waspada ya. Check your age. Yang kedua, kesimpulannya, sukakan hati Tuhan. Sampai kapan kita diberi kesempatan oleh Tuhan, satu misteri, tapi sukakan Dia. Dengarkan apa kata Roh Kudus, peka kepada apa yang Tuhan panggil supaya kita harus kerjakan. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Ia sudah memberi dirinya pada saat muda dan tidak perlu sampai menjadi kakek-kakek. Dia sudah pulang ke surga. Setiap umur saudara dan saya sangat berharga. Gunakan kesegaran ini untuk mengucap syukur, untuk bersaksi, untuk menulis doa, untuk melukis, membuat puisi sampai orang diberkati dan berkata indah sekali dan Tuhan dimuliakan. Hindarkan segala hal yang kotor, caci maki, segala macam yang tidak menjadi berkat. Tetapi kita dipanggil untuk segala hal yang indah. Ku bersyukur. Bapa, kami mau balas dengan apa akan cintamu itu. Sungguh berharga akan cintamu. Kami mau bersyukur kepadamu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu.
Kalau kami masih sehat walafiat dan berdiri di tempat ini, duduk di tempat di mana kami sedang mendengar akan sapaan-Mu saat ini, bukan tanpa alasan, tetapi Engkau sedang bertanya-tanya kepada kami, dan kami harus menjawab apa yang sudah Engkau lakukan bagi aku, apa yang hendak Engkau lakukan untuk menyukakan hatiku. Tanya-Mu ya Tuhan kepada kami. Tunjukkan ya Bapa, tunjukkan ya Roh Kudus, tunjukkan, terangi akal budi kami, sehingga kami tidak membabi buta atau asal-asalan, tetapi di mana Engkau memanggil kami, di situ kami berada, dan kami berkata, di sini Tuhan kami taat. Seperti Bani Kehat yang Kau panggil dalam usia yang terbatas, sebelum nafas itu terputus dari tubuh, ada persembahan-persembahan yang suci, yang mulia, yang harum bagi Engkau, menyukakan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Yesus Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu memberi masa muda-Mu bagi kami. Bahkan tubuh yang muda itu sudah dirusakkan di atas kayu salib oleh karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, syukur, ku mau selalu bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dimanapun kami berada, Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemudahannya bagi kami, serta berkat penyertaan dan terang dari Roh Kudus dicurahkan kepada kami saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Ketika Engkau berkata sudah selesai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sampai berjumpa kembali saudara di dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Salam perkasa.